Sallallahu alaihi Muhammad. Berikutnya marilah dengan tenang kita dengarkan pengajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Hamid. Kepada beliau wana tempat kami haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ila al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid darain amin. Ila an qala al-musannif Fakhrul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar. Masadirut tashri' al-Islam. Masadirut tashri' al-Islam arba'atun. Al-awwal al-kitab wa huwa al-Qur'an. Wa thani as-sunnah wa huwa al-hadith. Wa thalith al-ijma' wa rabi' al-qiyas. Wa sanatakallam an kulli masdarin min hadhihi al-masadir bima tayassara lana insyaallah. Awalan al-Qur'an ta'rifuhu huwa al-lafdhul munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina baina dafatil mushaf tawaturan ay riwayatu jam'u an jam'in. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di majelis taklim, terutama untuk mengkaji kitab karangan Fakhrul Hijaz ya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini mendapat julukan Fakhrul Hijaz. Seseorang bukan hanya alim ulama tapi menjadi kebanggaan seluruh jazirah Arab. Karena ilmunya bahkan para alim ulama yang ada di jazirah Arab tidak sedikit yang menyebut beliau itu sebagai mujaddid. Seorang ulama yang adanya hanya 100 tahun sekali. Karena begitu luasnya ilmu beliau, pemahaman beliau, begitu indahnya budi luhur dan akhlak beliau. Termasuk di antara banyaknya karangan beliau, maka seperti datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beliau memikirkan umat Islam, memikirkan kita, bagaimana caranya umat manusia ini secara menyeluruh bisa beribadah dengan baik, dengan semangat dan lebih nyaman. Oleh karena itu beliau menulis sebuah kitab yaitu Syari'atullahul Khalidah, yang isi kitab ini terfokuskan kepada tarikh tasyri', yaitu sejarah. Kapan sih sholat itu diwajibkan, dan juga hikmatut tasyri', yaitu apa sih hikmahnya, kenapa sholat itu diwajibkan bagi kita, apa keuntungannya. Nah, jadi sebenarnya kitab ini berbeda dengan kitab lainnya karena lebih fokus kepada orang-orang seperti kita, yang mana kita ini kalau beribadah atau melakukan sesuatu, apa manfaatnya, apa sih gunanya. Nah, jadi nggak cukup kita beribadah itu yang penting Allah senang, itu susah. Harus apa manfaatnya buat saya. Nah, maka beliau mengumpulkan, maka jadilah kitab ini. Nah, maka nanti diantaranya membahas tentang sholat tentunya. Maka dijelaskan manfaat dari sholat sunnah, diantaranya sholat duha, yaitu untuk memudahkan rezeki. Jadi manfaatnya sholat duha memudahkan rezeki. Bukan kalau rezekinya mau mudah sholat duha. Beda ya. Terkadang orang sholat duha, saya sudah sholat duha rajin, tapi kenapa rezekinya agak lancar? Karena tadi orang kalau sholat duha manfaatnya rezekinya lancar. Bukan kalau rezekinya lancar sholat duha. Orang kalau sekarang saya pingin rezekinya lancar, maka sholat. Jadi bukan karena Allah, melainkan demi dunia. Maka manfaat dari ibadah kita itu terhapus, tidak ada manfaatnya. Pahalanya tidak ada, manfaatnya pun tidak ada. Biar rezekinya lancar, baca surat Waqiah, baca Tabarok,
Maka kita baca dengan niat biar rezeki, bukan baca Al-Quran nanti rezekinya datang dengan sendirinya, nggak kebalik. Nah, oleh karena itu jangan kaget, ibadah lancar, sholat sudah dikerjakan, yang sunnah diamalkan, tapi kenapa kehidupan ini tidak kunjung mudah? Karena niatnya yang salah. Padahal dalam seluruh ibadah yang paling penting adalah niat. Oleh karena itu di hadis arba'in yang pertama pun disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau niatnya salah, otomatis ibadahnya tidak diterima. Kalau ibadahnya tidak diterima, maka pahala dan manfaatnya pun tidak ada. Oleh karena itu, jadi penting kiranya setiap kita mau beribadah, niatkan karena Allah. Saya salat duha biar Allah ridho, biar Rasulullah senang. Saya membaca Al-Quran biar Allah ridho, biar Rasulullah senang. Maka tanpa kita niatkan biar rezeki lancar, rezeki akan lancar. Tanpa kita niatkan biar dunia ini mudah, dunia akan mudah, dan seterusnya. Dan sering ya, termasuk nanti akan membahas tentang ilmu. Majelis maulid wa ta'lim. Maulid berkaitan dengan salawat. Sering kita mendengar apa faedah salawat berkali-kali ya. Para habaib, para kiai, para asatidah kita di majelis ini sering menjelaskan kalau salawat seperti ini. Kalau ilmu pun sudah dibahas, tapi tidak sesering salawat. Maka untuk memotivasi, seperti mana tadi yang disampaikan guru kita Ustadz Mas'ud, untuk memotivasi ayo kita tahu ya, juga ini tujuan beliau menulis agar kita tahu apa sih manfaat kita hadir di majelis maulid yang isinya salawat dan taklim. Maka kita bahas taklimnya dulu, ilmunya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bukan pertanyaan. Lafadznya itu kalau diartikan ayat memang artinya apakah sama orang yang punya ilmu dan yang tidak punya tapi bukan pertanyaan. Ibarat ada santri atau siswa yang melanggar, telat, gurunya nanya, telat kayak gitu bagus apa enggak? Itu bukan pertanyaan. Enggak usah ditanya semua orang tapi teguran, biar sadar. Ketika dia bilang salah Ustaz, lah itu tahu kenapa dilakukan. Maka Allah SWT pun ngingetin, bukan nanya. Ketika Allah nanya, orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu sama atau tidak, itu hanya ngingetan kita. Maka jawabannya di ayat yang lain, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beda. Maka ulama menafsirkan apanya yang beda? Segala hal berbeda, rezekinya berbeda, susah tidaknya menjalani kehidupan berbeda, mudah tidaknya menjalani kehidupan berbeda, bagaimana nasibnya ketika meninggal berbeda, bagaimana dia di mata orang lain berbeda, bagaimana nanti dibangkitkan berbeda, bagaimana nanti dia dihisab berbeda, bagaimana dia lewat Siratul Mustaqim berbeda, di mana tempatnya di surga atau di neraka pun berbeda. Jadi sangat bermanfaat ilmu itu. Ilmu yang mana yang bermanfaat? Semua ilmu tanpa terkecuali. Tadi Allah SWT berfirman yarfa'illah, Allah mengangkat darajat pakai jamak, enggak satu derajat, beberapa derajat. Siapa? Pertama orang yang beriman, kedua orang yang punya ilmu. Kita berimannya saja itu sudah kalang kabut, susah. Maka ayo kita tutupi iman kita yang lemah ini dengan ilmu, karena ilmu itu lebih mudah memperolehnya dibandingkan iman. Iman itu berkaitan dengan takwa. Yang setiap sholat Jumat, termasuk nanti akan dijelaskan kenapa kok ada sholat Jumat, kenapa duhur itu menggantikan sholat Jumat di hari Jumat. Di antaranya, dan kenapa wajib bagi orang laki, di antara faedahnya adalah biar ngingetin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Paling tidak setiap minggu kita diingetin. Kenapa yang wajib laki? Karena laki itu adalah pemimpin bagi keluarga. Jadi kita nih datang sholat Jumat itu buat dengerin khutbah, bertakwa, ya, jangan maksiat, jangan, paling tidak seminggu sekali diingetin. Pulang ke rumah ngingetin keluarga yang itu diantaranya. Maka dikatakan tadi darajat orang yang beriman atau yang bertakwa. Siapa mereka yang benar-benar menjalankan perintah? Tidak mudah loh jalanin perintah Allah itu dibanding nyari ilmu. Kita bisa lihat Sayyidina Ali. Beliau itu ketika ayat turun wajahidu fisabilillah muter otaknya. Saking beliau memahami ayat tersebut sampai kita tahu ceritanya ketika beliau hadir di salah satu perang, musuh sudah jatuh di depan beliau, beliau tinggal menghunuskan pedang, orang kafir itu meludahi, maka beliau tidak jadi
padahal marah. Karena di Al-Quran dikatakan wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Manusia itu semuanya punya amarah, nggak ada orang nggak punya Jangan kalian kira Sayyidina Ali Masya Allah nggak ada amarahnya. Enggak, beliau tuh punya rasa marah tapi ditahan. Kenapa? Karena ketika beliau mendengar wajahidu fisabilillah, kalau jihad itu di jalan, sholat itu karena Allah, maka jihad pun karena. Maka ketika diludahi, sahabat bertanya, kok udah jadi dibunuh, kenapa? Saat itu bercampur aduk antara amarahku dan tujuanku jihad karena Allah dan Rasulnya. Bercampur aduk, bingung. Jadi aduh, takut dah ikhlas nggak jadi. Lihat, saking mengamalkannya repot. Lihat Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau datang jauh-jauh ke kota Mekah. Maka setelah dari kota Mekah, beliau ngerasa sekalian ziarah ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu jauh. Beliau tempuh dulu, belum ada mobil, belum ada kereta, belum pesawat, naik onta. Dikatakan di dalam kitab Nawadir, di pertengahan perjalanan beliau sampai ke Qubbatus Sukhra kalau nggak salah, yang perjalanan itu sudah hampir sebulan sudah, saking jauhnya. Nah, sebelum perjalanan itu beliau beli bekal, takut di jalan lapar, beliau beli kurma 1 kilo lah anggap, sekresek. Pas beliau beli, ya, orangnya naruh di tempat, selesai, tinggal nunggu kembalian. Di samping kresek beliau ini ada kurma 1. Jadi beliau kira punya beliau, jadi langsung ditaruh saja. Selesai, beliau makan 1, ya, subhanallah, dengan izin Allah ini. Sampai di tadi Qubbah Sukhra, beliau ini baru tersadar ngelihat, ya, di antara kurma yang lain, 1 kurma ini beda jenis. Mikir beliau, kok ada yang 1 yang beda nih, aneh. Dipikir, akhirnya beliau ingat. Saat beliau beli di Mekah, itu ada 1 kurma di samping kresek beliau. Beliau ini mikir, jangan-jangan bukan punya saya. Itu memang kurma punya dia, punya penjual. Saya kira punya saya ambil, khawatir. Ini kalau sampai karena 1 kurma, saya masuk neraka, doa tidak dikabulkan, kan percuma ibadah selama ini. Maka yang tadinya sudah perjalanan jauh sebulan, demi ngembalikan 1 butir kurma, kalau kita kan tidak kira, pasti ikhlas ini, daripada balik biayanya berapa. Beliau tidak mikir-mikir. Ini kalau masuk ke darah, beliau muter otak. Kalau masuk, Rasulullah bersabda, man akalal haroma asad jawiru sana babat. Maksiat. Kalau saya maksiat, anak maksiat terus. Ibadah itu yang beliau pikirkan, tidak tenang. Balik aja daripada percuma. Itu yang beliau lakukan. Apa selesai sampai situ ceritanya? Enggak. Ketika beliau sampai, beliau cari yang jual mana ya. Beliau balik, nggak ada orangnya. Bolak-balik sampai akhirnya saya ingat tapi tempatnya ini, akhirnya terpaksa datang. Yang jual beda tapi. Akhirnya nanya, tahu enggak? Bulan lalu ada kakek-kakek jual di sini. Oh, kata dia, itu ayah saya, sudah meninggal. Baru aja meninggal beberapa minggu lalu. Astagfirullah. Akhirnya beliau ceritakan seperti ini. Akhirnya beliau bilang, anak ini, ya kalau saya sih ikhlas, cuma 1 butir saya ikhlas, tapi saya ini punya beberapa saudara. Karena itu hak waris, masih termasuk hak waris, ya jangan minta sama saya tok ridhonya, coba yang lain. Akhirnya beliau berusaha nanya alamatnya 1, lihat. Saking hati-hati, itu kalau berkaitan dengan iman bisa seperti itu. Susah kan? Maka ada alternatif kedua, agar menutupi iman kita yang pas-pasan dengan cara menuntut ilmu. Seperti sekarang, ini manfaatnya ilmu. Di antara manfaat ilmu, para ulama mengatakan, yuzanu midadul ulama bidamish syuhada. Nanti, ya, tinta-tinta ulama. Nah, jadi sering saya lihat ada, seperti yang tadi disampaikan juga guru kita Gus Mas'ud, ya, bawa pulpen, ada kadang saya ngelihat orang tuh bawa pulpen, nyatet, paham? Nah, maka hasil catatan tadi, kalian nyatet nih, paham, tidak paham, ngerti, tidak ngerti, butuh, tidak butuh. Tapi kalian catat, karena nanti di bab ini ada bahas bab kodok. Bab kodok itu berkaitan dengan menjadi hakim. Kalau gini hukumnya gimana? Ustadz, saya gak mau jadi hakim, ngapain saya belajar? Nah, jadi belajar itu bukan kita butuh atau tidak, kita suka atau tidak penting. Kita butuh, kita paham, tidak, yang penting kita dengarkan, kita tulis. Karena nanti setiap tinta yang kita keluarkan akan ditimbang kelak di akhirat dengan darah orang mati syahid. Lihat, luar biasa, setara dengan darah orang mati syahid. Orang tuh kalau mati syahid, haram hukumnya disolatin, haram hukumnya dikafanin, haram hukumnya dimandiin, hanya dikuburkan saja. Kenapa kok sampai haram? Nanti akan dibahas juga. Saya jelaskan sekarang, nanti akan dibahas lebih perincinya nanti. Di antaranya kenapa kalau orang mati syahid kok haram dikafankan? Karena kata ulama ada 2 faedah. Pertama,
kelak kalau dia dibangkitkan nanti, baju yang dia pakai buat perang itu akan menjadi baju yang paling mulia dan akan menjadi saksi. Ya Allah, jangan sampai orang ini masuk ke neraka. Ini loh baju, ini mati, baju ini dia gunakan sampai dia mati di jalanmu. Apakah rela baju yang telah digunakan untuk berada di jalanmu dibakar oleh api? Kata Allah, ya hendaklah. Semua yang berkaitan denganku maka tempatnya di surga. Dan ketika orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, maka orang yang mati syahid menggunakan pakaian. Kenapa ada haram dimandikan? Karena agar darahnya tidak hilang. Orang yang mati syahid itu ketika bangkit dari kuburan dia akan wangi, sehingga Rasulullah mengenali kalau dia ini orang yang mati syahid, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Betapa luar biasanya. Dan nanti ketika yaumul mizan ditimbang amal baik dan buruknya, bajunya bersaksi, setiap darahnya, tetesnya itu bersaksi. Kita kalau disuruh perang mikir-mikir antara berani dan takut. Waliyadzubillah, mudah-mudahan negara kita, desa kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Nah, terus gimana agar kita mendapatkan kemuliaan seperti itu? Ada jalan keluarnya. Gimana caranya? Dengan hadir majelis taklim, majelis ilmu seperti ini. Faham dan tidak faham. Minggu kemarin sudah dijelaskan, sekarang dijelaskan sama, minggu depan dijelaskan sama lagi. Gak masalah walaupun pelajarannya sah, catat aja. Maka setiap goresan pena kelak kalian taruh di rumah, kalian simpan, kalian meninggal, kita semua pasti meninggal. Nanti di akhirat Allah SWT akan menyuruh malaikat ambil mana catatan-catatan itu, semuanya kumpulkan. Jadi buku apalagi yang mondok tuh dia eman-eman. Seperti ini punya saya semenjak 7 tahun berapa tahun yang lalu sudah. Disimpan, ditaruh di rumah biar apa? Kalau meninggal kelak kalau dibangkitkan ada saksi, ini kitab ini catatan itu. Karena kita nggak pernah jihad. Kita simpan. Buat apa? Kelak di akhirat. Nah, itu manfaatnya. Sudah paham kan? Jadi sangat luar biasa faedahnya. Dan tidak usah takut belajar. Takut gimana sih belajar itu? Ustaz, saya ini masih muda. Kok kayaknya kalau orang belajar nanti pakai peci, pakai gamis terus kayak gitu? Enggak ya. Diingat ya buat yang muda, syariat Islam tidak mencegah kita tumbuh menjadi remaja pada umumnya. Enggak. Mana coba kitab yang melarang gak boleh jalan, gak boleh wisata, gak boleh pakai celana, gak boleh naik motor? Mana yang ada? Tidak ada. Selama kita tidak melanggar syariat, semua itu boleh dilakukan. Bahkan at-tafakkur sa'a khairu min ibadatin sanah. Sesekali itu tidak masalah. Kita punya hiburan, kita punya handphone, ada gamenya, tidak masalah kita main selama tidak melanggar syariat. Semua orang itu butuh hiburan. Kalian kira seperti Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ini nggak punya hiburan? Belajar terus enggak. Murid-murid beliau selalu cerita kepada saya, beliau itu punya waktu khusus berenang sama muridnya, punya waktu khusus jalan-jalan ke kebun kurma, punya wisata tuh beliau datangin untuk apa? Menyegarkan otak. Butuh hiburan. Jadi kalau santri itu jangan kalian pikir bangun tidur baru melek mana kitab. Sini kitab, baca kitab, mau makan kitab, kemana? Enggak. Ya tetap ada main bolanya, ada jalan-jalannya, ada hiburannya, ada main HP-nya. Hal yang wajar selama tidak melanggar syariat, tidak berlebihan, nggak sampai meninggalkan sholat, nggak sampai dipanggil orang tuanya nggak nurut, enggak. Selama tidak melanggar syariat, apapun itu silahkan lakukan, tidak ada kok. Paham? Larangan untuk kita itu tumbuh seperti orang pada umumnya menikmati, tidak ada. Bahkan ya, guru kita bersama Al-Habib Segaf bin Hasan Bahrun tuh pernah ketika Al-Fagir masih belajar bersama beliau, ketika masih mudawamah sama beliau, terus beliau ngingetin, kata beliau, hidup di dunia itu dinikmatin. Jadi jangan kalian kira hidup di dunia itu monoton, ulama gitu-gitu aja, enggak. Beliau sampai bilang, coba lihat anak. Kalau umum beliau tidak bakal gitu, pasti beliau cerita orang. Tapi kalau sedang bersama anak-anak, bersama murid, pasti beliau ngasih tahu, ini loh anak. Lihat, setiap ada sesuatu yang viral berkaitan dengan handphone baru ini mahal, beliau berusaha beli. Biar tahu, ini loh kita umat Islam juga bisa. Biar orang-orang ini nyontoh. Mobil baru ini, biar orang-orang itu ngeliat, ini loh umat muslim tapi juga hebat. Ini loh orang muslim tapi juga gak ketinggalan zaman. Maka beliau yang ngajarin kita murid-muridnya, hampir kebanyakan, tidak semua, kebanyakan anak dalwa, murid-murid yang belajar sana paham bahwasannya ya, kita nih kalau jalan ngelihat uang banyak enggak?
Enggak sedikit. Oh, pakai celana aja sudah. Kenapa? Biar orang enggak, wah ini pakai sarung nanti nawar. Kalau uang sedikit, kita, saya, teman-teman, Ustaz Segaf, ya. Kalau uang sedikit, pakai celana. Jadi kalau nawar gak malu. Uang lagi banyak, tuh pakai sarung. Sekiranya beli gak nawar. Kalau perlu sak toko-tokonya dibeli. Nah, jadi mereka tahu, oh orang Islam ternyata keren juga. Nah kayak gitu. Syiar, waman yu'azzim sya'airal fahuwa min taqwal qulub. Jadi kalau uangnya banyak atau naik mobil bagus, pakai sarung. Jadi keluar dari mobil bagus, sarungan. Nah, kalau kendaraannya naik sepeda apa, ya nggak bagus, pakai celana. Waman yu'azzim sya'airal. Jadi jangan khawatir. Islam itu gak melarang kita untuk menikmati enggak. Kalian senang dengan dunia, harus senang dengan ilmu. Sebanding gitu loh. Saya hidup senang di dunia, jangan lupakan hidup senang di akhir. Terkadang kita ini terlalu sibuk mikirin senang di dunia sampai lupa gimana caranya mati dengan senang. Mikirin hidup nikmat sampai lupa mati nikmat. Boleh hidup nikmat asalkan matinya kan enak kayak gitu. Nah, jadi itulah diantara pentingnya kita ini hadir majelis ilmu. Jadi kalau maulid sudah sering, sekarang kita bahas ilmu. Banyak kan manfaatnya? Itu manfaatnya agar kita faham bahwasanya ini loh ilmu mudah. Dan ini loh ilmu bisa mengangkat kita beberapa derajat sekaligus. Jadi ditambah ibadah-ibadah kita juga ditambah dengan ilmu. Ayo mulai nanti minggu depan kita lebih semangat. Dan seperti yang diingatkan oleh Ustaz Mas'ud kemarin, ajak teman-teman, ajak anak-anak kita. Ibarat ya, kalau ada pengumuman dari pemerintah nih masa pandemi, setiap kakak itu dapat uang 600.000 tapi gak boleh diwakilkan. Kan pasti diajak semua isi kakak itu. Ayo bawa, walaupun anak sebulan bawa, lumayan 600.000 satu orang. Paham? Kenapa giliran ilmu seperti ini gak kalian bawa keluarga kalian? Istrinya, anaknya usahakan bawa. Kenapa? Biar kalian pulang bawa berkat banyak. Berkat berupa ilmu, manfaat, nazrah minallah, nazrah minar Rasulullah. Itu semuanya diajak hadir agar pula bawa barokah masing-masing. Dan saya sangat ingat ya bagaimana dulu semasa adanya guru kita bersama Ustadz Nawawi. Entah saya saja yang dengar, saya keliru dengar, atau wallahu a'lam. Kalau salah tinggal diingatkan. Kalau saya gak salah dengar, beliau tuh sering bilang, ayo ramaikan majelis maulid ini, tentramkan hubun Nabi ini, langgengkan hubun Nabi ini. Hubun Nabi ini bukan punya saya, tapi milik kita bersama. Kalau milik kita kan pasti dijaga. Kita nih gak mau hadir, gak mau jaga sesuatu karena kita gak ngerasa punya. Coba kalau punya kita, nih HP saya, dijaga. HP-nya orang, ngapain jaga? Kalau kalian merasa ini majelis milik kalian, kalian pasti jaga. Faham? Jadi mulai dari sekarang kalau ditanya orang, memangnya punya majelis? Saya punya majelis. Apa nama majelisnya? Hubun Nabi. Ini milik kita bersama. Kalau ditanya bagiannya apa di hubun Nabi? Loh, penting bagian saya. Semua di hubun Nabi itu penting. Yang penting itu bukan yang mau idhoh penting, enggak. Kalian bisa tanya sama siapapun yang mau idhoh, kalau gak ada yang dengerin, enak apa enggak mau idhohnya? Saya datang sendirian, ngomong sendiri. Enggak kan? Berarti yang hadir juga penting. Kalau ada majelis seperti ini, hanya ada ceramahnya, nggak ada qasidahnya, enak? Enggak enak. Tanya aja sama Habib Novel. Dia qasidah sendiri, gak ada yang ngelihat gitu, baca sendiri. Enak? Enggak kan? Yang qasidah ada, yang rebana enggak ada. Enak? Enggak sempurna kan? Yang rebana ada, yang qasidah ada pukul aja terus. Enak? Enggak kan? Berarti satu sama lain saling melengkapi. Kalau dalam bahasa Arab disebut juz'un la yatajazza. Beda harga tapi sama-sama berharga, enggak bisa dipisah. Biasanya dicontohkan motor. Motor tuh banyak komponennya, banyak spare partnya. Harganya beda-beda tapi sama-sama berharga, harus ada. Contoh busi, harganya murah dibanding ban. Tapi kalau gak ada businya, motornya gak bisa jalan. Businya ada, bensinnya penuh, gak ada setirnya, bisa jalan? Setirnya ada, bannya ada, bensinnya ada, bisa jalan? Nah, jadi syariat pun seperti itu. Majelis ini jalan karena ada kalian semua. Jadi kalau ditanya orang kayak tadi, punya majelis? Punya saya. Apa nama majelisnya? Hubun Nabi. Apa peran di hubun Nabi? Peran saya penting. Kalau gak ada saya, gak bakal ada yang mau idhoh.
Kalau gak ada para hadirin, yang mau izo gak bakal mau datang. Faham? Jadi mulai dari sekarang kalian harus merasa, ini milik saya. Harus dijaga. Gimana caranya hubung Nabi minggu depan, lancar, meriah, rame, khidmat. Kita usahakan bersama. Kita bareng-bareng. Yang hadir gimana caranya, yang qasidah gimana caranya, yang mau izo gimana caranya, yang megang rebana krunya gimana, semuanya. Maka ketika kita kompak, maka majelis taklim hubun Nabi ini akan manfaat dan lebih nikmat. Untuk penyemangat lagi ya, untuk menyemangati kita bersama ini. Berkaitan dengan guru kita bersama juga masih Ustadz Nawawi. Subhanallah ya. Untuk kita bersama sekali lagi, saya ingatkan aja biar kita semangat, lihat loh, belajar dari beliau. Ya, setelah hari wafat beliau, setelah beliau dimakamkan selesai sudah, ada seorang habaib datang ke saya. Ya, datang ke saya, beliau cerita bahwasannya beliau bermimpi Ustadz Nawawi. Ya, beliau cerita, ya, saya nggak cerita detailnya, insya Allah kapan-kapan. Saya cerita singkatnya saja. Intinya beliau bermimpi Ustadz Nawawi hadir di majelis seperti ini, yang hadir semuanya para habaib. Lalu beliau dituntun dari belakang sampai ke depan. Di antara yang nuntun, ya, Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun, guru saya, guru abah saya, guru kita bersama. Beliau nuntun di kiri, lalu pindah ke kanan ketika bertemu Habib ini, pindah ke kanan, lalu bisik, bilang, salam sama Hamid, bilang terima kasih. Saya nggak cerita detailnya ya, intinya itu berkaitan karena kita berusaha khidmah kepada beliau, dan beliau berusaha khidmah kepada kita umat muslim. Lihat, beliau sudah tenang, senang, sudah dapat jaminan pasti, tinggal kita. Sekali lagi, manfaat seperti ini gak hanya di dunia. Tadi kalau di dunia satu sama lain saling membutuhkan, insya Allah nanti di akhirat pun gitu. Salah satu di antara kita ini tidak mungkin tidak masuk surga, pasti masuk surga. Maka kelak di akhirat, ya Allah kenapa saya masuk surga? Loh karena memberi ilmu. Loh saya memberi ilmu, ada yang dengerin. Mana yang dengerin, ajak semua. Nanti kalau kalian pun gitu. Loh kenapa saya masuk surga? Karena khusyuk ketika dengerin ilmu manfaat. Loh ya Allah, saya tidak bisa dengerin ilmu kalau gak ada majelisnya. Majelis itu tidak ada kalau gak ada krunya. Gak ada krunya, maka semuanya insya Allah masuk surga berkat majelis hubun Nabi. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka ayo lestarikan. Kapan lagi? Ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dititipkan sebuah amanah. Kita dikasih nikmat sama Allah SWT, dipermudah. Kalau mau masuk surga nih loh jalannya. Sama Allah sudah dikasih agar kita mudah. Nah, jadi mulai dari sekarang ayo kita merasa bahwasanya ini milik kita. Maka ayo kita yang khusyuk dengerin sholawatnya, kita khusyuk dengerin qasidahnya, dan nanti ketika datang mau idhoh selanjutnya minggu depan sudah bawa pulpen masing-masing, ditulis faham ndak faham, ditulis penting ndak penting, ditulis tahu ndak tahu, sudah tahu, tulis saja. Dengarkan tulis agar kita ini berharap mudah-mudahan berkah yang semacam ini kita nanti akan diberikan nikmat di dunia, terlebih di akhirat. Kan tadi juga sudah dijelaskan berkaitan dengan ayo ajak. Di antara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara ciri-ciri ahli surga. Kalau kalian pengen tahu saya ini ahli surga bukan sih? Ini teman saya ini ahli surga ndak? Tetangga saya ahli surga ndak? Kata Rasulullah, kalau kalian pengen tahu ahli surga atau ndak, gampang. Tanya keluarganya. Kalau keluarganya bilang baik, maka dia ahli surga. Kata Rasulullah. Contoh, anaknya bilang, ayah saya tuh ayah yang paling baik. Kenapa baik? Saya sholat diajarin. Beliau ini tidak pernah sholat sendiri, selalu pengen jamaah, saya diajak. Istrinya bilang, suami saya ini adalah suami terbaik. Kenapa? Gak pernah marah, selalu sabar, mendidik. Kalau saya salah, baru ditegur. Istri pun seperti itu. Kata suaminya, ini istri yang terbaik. Sabar, gak pernah minta, gak pernah nuntut, gak pernah marah. Anak pun gitu, kata ayah dan ibunya, ini anak yang terbaik, Masya Allah, kalau disuruh nurut. Tetangga pun gitu bilang, ini tetangga yang Masya Allah, gak pernah ganggu. Teman pun bilang, ini teman yang Masya Allah. Guru pun bilang, ini murid yang Masya Allah. Murid pun bilang, ini guru yang Masya Allah. Nah, maka ketika orang di sekeliling bilang, ini hebat, karena syariat Islam dia menjalankannya, maka sudah bisa dipastikan kalau dia adalah ahli
Nah sekarang tanya diri kalian masing-masing, tanya diri kita masing-masing. Kira-kira istri bilang apa? Kira-kira suami bilang apa? Kira-kira anak bilang apa? Kita lihat apa yang mereka tuntut dari kita. Kalau anak, istri, suami, guru, murid, tetangga, teman bilang Masya Allah, dia ini orang baik, maka bisa dipastikan bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah termasuk ahli surga. Tinggal dipertahankan. Sebelumnya juga beliau sudah menjelaskan di sini. Kata beliau, "Fal fiqhul Islam nidhamun amun." Ini yang berkaitan dengan fikih. Itu sudah adalah suatu tata tertib menyusun kehidupan kita dengan sempurna. Kalian kalau ingin hidupnya tidak susah, itu tinggal belajar ilmu agama. Kata Syekh Syarawi Al-Mutawalli, juga Al-Habib Salim Asy-Syatiri beliau bilang, orang yang menjalani kehidupan susah karena sudah terlalu jauh dari Allah, jauh dari ilmu agama, makanya hidupnya susah. Anak nih, ya dia nggak bisa didik. Istri nih, karena jadi suami seperti itu. Suami nih, murid nih, tetangga nih. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu agama. Orang kalau punya ilmu agama di setiap hatta fil khoro'ah, bahkan kita loh di kamar mandi diajarkan gimana yang baik, gimana yang tidak. Apalagi urusan sosial, gimana berkeluarga, gimana jadi suami yang baik, gimana jadi istri, gimana punya anak soleh, gimana hidup nih tentram, gimana rumah nih jadi baiti jannat, itu semua sudah diajarkan. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Itu saja. Nah, jadi ayo kita belajar, semangat dari sekarang, mulai dari sekarang. Ya Allah SWT berfirman di Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal merubah kita jadi orang baik kecuali kita dulu yang pingin. Jadi kalau kita tidak pingin, nggak ada niat, nggak ada usaha, ya nggak bakal bisa jadi baik. Maka diawali dari diri kita sendiri. Ya sudah, dari sekarang, jangan nanti, sekarang. Dari sekarang pulang dari majelis ini, ya, saya akan berubah menjadi lebih baik. Saya masuk rumah akan baca doa, tidak hafal doanya, Bismillah, Alhamdulillah, sudah itu aja selesai. Paling tidak menyebut nama Allah. Mau tidur nanti baca, ingetin anaknya. Mau tidur, ingetin sudah baca doa belum? Enggak hafal, Bismillah. Ya, mau ke kamar mandi, jangan asal diantar didorong masuk kamar mandi, ajarin kaki kiri dulu. Gitu terus berusaha. Minggu depan saya niat, minggu depan akan datang bersama anak istri yang punya anak istri. Ya, beliin pulpen satu-satu, ini pulpen catat, walaupun hasilnya sama. Catat aja. Ayah nyatet, istri nyatet, anak nyatet, enggak masalah. Kelak di akhirat kalau dikumpulkan jadi satu kan enak, jadi banyak pahalanya. Kita tidak tahu kapan meninggal, siapa yang jamin? Tahun kemarin siapa coba yang bisa mengira tahun depan akan ada corona, kita tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, ada? Kan tidak ada. Maka siapa yang menjamin kalau tahun depan akan lebih aman daripada tahun sekarang? Ada yang bisa? Kan tidak ada. Atau ada yang bisa menjamin, tenang aja Ustaz, sampai tahun depan anak masih hidup, ada yang bisa menjamin? Kan tidak ada. Subhanallah, kita ambil semua hikmah. Nah, jadi Islam itu mengajarkan hikmah, termasuk penyakit ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Lihat, kalau kita ambil positifnya, semoga segera berlalu. Ya. Berlalu corona, tapi kebiasaan yang berkaitan dengan corona itu nggak hilang. Apa saja kebiasaannya? Di antaranya pakai masker, kan lumayan. Yang laki nggak kerasa, yang perempuan kan kerasa. Disuruh pakai cadar repot, akhirnya datang corona, pakai masker, kan sama aja. Tinggal nanti coronanya hilang, maskernya ganti cadar, beres kan? Nggak bisa masih pakai cadar, ya udah maskernya aja terusin. Nggak boleh kumpul, enak kan? Ramadan kemarin nggak ada anak muda nongkrong kopi, tarawih semuanya. Kenapa? Mau kemana lagi? Enak kan? Mudah-mudahan coronanya hilang, ikhtilatnya juga nggak hilang. Jadi nggak ikhtilat lagi sudah. Jadi kebiasaan yang baik ada positifnya. Allah tuh negor nih loh. Dikasih tahu ustadz tidak percaya, dikasih ulama nggak nurut, habib tidak nurut, kasih penyakit baru nurut. Jangan diulang lagi. Sudah cukup kita ditegur sama Allah, jangan diulang nanti ditegur dengan yang lebih parah. Naudzubillah. Mudahan cepat selesai, tapi kebiasaannya tidak hilang. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, ayo mulai dari sekarang kita niatkan. Minggu depan saya akan ajak anak keluarga, kalau bisa tetangga teman saya ajak. Kalau nggak bisa minimal ku anfusakum wa ahlikum, keluarga dulu. Utamakan anak istri. Bibi, paman, sepupu, utamakan keluarga. Ayo kita masuk surga bareng
bareng-bareng. Jangan senang di dunia sendiri, senang di akhirat sendiri, jangan. Bareng-bareng. Ya, di atas ilmu itu ada akhlak. Jadi orang ilmunya banyak tapi nggak peduli sesama itu percuma. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Cukup kita peduli kepada orang lain aja. Ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah. Ayo hadir majlis taklim. Ngantuk tak apa-apa, tidur di majlis taklim tetap dapat pahala. Daripada di rumah, datanglah. Kita sudah jarang, ini seminggu sekali ibadah sudah pas-pasan, seminggu sekali tetap gak mau datang. Nanggung kapan lagi? Amal ibadah mana sih yang mau kita bawa? Siapa yang mau hidup selamanya? Kan tidak ada. Siapa yang akan hidup selamanya sampai tahun depan hidup? Tidak ada. Maka ayo paling tidak kita bekali dengan majelis maulid wa ta'lim ini hubunna Nabi. Nah, kita berharap semoga berkat majelis maulid ta'lim ini kita dipermudah untuk beribadah, dihapuskan dosa-dosanya. Semoga berkah majelis ini juga kita dikumpulkan dengan guru-guru kita dikumpulkan dengan para ulama, para habaib yang nanti kita akan dibangkitkan. Kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, mendapat syafaat dari beliau. Ya wa ala hadhihi wa jami' niyatin salihah bisikir min asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara disempurnakan dengan doa, kami mohon nanti setelah ditutup dengan doa untuk jamaah laki-laki kami mohon untuk tidak pulang dahulu karena ada sesuatu. Karena ada rezeki ya, ada makanan yang disiapkan oleh panitia untuk bisa dinikmati oleh jamaah putra, untuk jamaah putri lain waktu insya Allah. Dan juga kami umumkan bahwa hasil kotak amal pada malam hari ini sejumlah 516.000. Sekali lagi kami ingatkan, nanti setelah doa kami mohon untuk jamaah putra untuk tidak pulang terlebih dahulu untuk menikmati rampatan yang telah disediakan oleh panitia. Marilah acara pada malam hari ini kita sempurnakan dengan doa yang kami mohon kepada Habib Abdul Qadir untuk memimpin. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah wa salatu wa ta'ala ya ilahi wa likulli karambir alim farajanna min nafi bismillah. Allahumma jinna min ghari darar wa aghnina min ghari batar. Allahumma jinna min ghari ibtila wa aghnina min ghari imtina. Allahumma rzuqna min kulli wafaha wa min adhani asfaha wa min al-amal askaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-azzaqi ajslaha wa min al-afiyati kamalha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'amaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal وبهم صالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله بها يا الله بها يا الله صادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها صادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها صادمة ولهل مشينا وسلم وبه وسلم غفر الله لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. الفاتحة. Sekali lagi kami mohon kehadirannya kepada segenap jemaah hubun Nabi besok malam Sabtu depan di tempat yang sama. Kami mohon kepada segenap habaib dan kiai dan para syarifah untuk berkenan beramah tamah di tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami mohon untuk segenap jamaah putra untuk tidak beranjak terlebih dahulu. Kepada segenap jamaah putri yang telah berkenan hadir kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu untuk distribusi makanannya.
Kepada para habaib dan para kiai kami mohon berkenan beramah tamah di tempat yang biasa. يا بدرات من حاز كل كمالي لا يعبر عن ولا كمقالي يا بدرات من حاز كل كمالي
Kados. Mekria.